Makanya kalau Anda membaca di dalam Riyadhus Shalihin kisah tentang tobat itu luar biasa. Bagaimana Rasul menghukum 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, bukan di penjara, bukan dipecut, bukan dirajam atau mungkin dilempari batu, tetapi tidak disapa. Dan Anda bisa membaca di sana bagaimana dramatisnya suasana hati tidak disapa itu. Oke. Nah, yang terakhir ini kesenangan yang halal. Jadi dalam hidup ini yo serius-serius banget gitu loh. Yo cukur pengajian terus. Nanti kemudian pulang sampai di rumah, tidur, besok pengajian lagi, pulang ke rumah tidur, besok berangkat kerja, besok tidur lagi. Sesekali sapa tetangga, senyum, kadang-kadang keluar rumah makan bareng. Ketika sudah suntuk, ya oke, kita kadang-kadang pengajian pun bareng. Saya sampai mengatakan, oke, kalau hari Ahad pagi ada pengajian, pergi ke pengajian, bawa itu anak, bawa itu istri. Udah, kalau perlu nggak punya uang, nasi bawa dari rumah, bungkus sama daun pisang atau pakai daun jati. Jelas di kampung nggak masih ada, itu bikin awet, tapi aromanya khas daun-daunan dan lebih bermanfaat. Udah, nanti lewat di sawah-sawah, di Solo masih banyak sawah-sawah. Udah, duduk aja di situ, makan di situ, ngomong sama istri. Kamu tahu nggak siapa pemilik sawah ini? Emang siapa? Ya pemiliknya lah, gitu loh. Terus kenapa? Lah pemiliknya masih tidur. Kita di sini bisa melihat tetesan embun dari sawah yang bukan milik kita. Luar biasa loh, sebelum dilarang pemerintah atau dikenai pajak karena memandang sawah orang lain. Tahun depan pajak naik loh karena utangnya sudah jatuh tempo. Gitu. Kesenangan-kesenangan yang murah meriah, tapi kadang-kadang orang nggak ngerti bahwa memberikan nutrisi untuk kesenangan yang halal itu akan membantu kita untuk mencas kembali energi kita yang sempat terpuruk. Saya sering ditanya orang-orang, Ustaz kalau hari Ahad sama Sabtu kan full tuh. Kalau di Solo saya Sabtu Ahad itu sehari bisa 5 kali sampai 6 kali ngisi pengajian, karena nggak semacet di Jakarta. Itu orang-orang kadang nanya, lo gimana Ustaz? Loh, saya kan punya ilmu tentang keseimbangan hidup. Nanti kalau saya datang ke tempat wisata kan Senin sama Selasa, malah sepi. Coba kamu datang ke tempat wisata Senin sama Selasa, pengunjungnya tidak ada, seolah-olah tempat wisata itu diciptakan untuk Anda sendiri. Barang-barang ditawarkan murah karena nggak ada yang beli. Makanan dipesan bumbunya meresap karena saya sambil nangis lama nggak ada yang beli gitu. Coba Anda datang ke tempat wisata pas kayak sekarang, bikin macet karena selalunya Sabtu Ahad ke Bogor, ke puncak semua. Habis itu barang-barang mahal, udah ngantri makanan lama, begitu keluar katanya ayam bakar atau ikan bakar, rasanya cuma kecap tok, karena terlalu banyak yang beli sampai waktunya nggak cukup. Loh, saya malah enak loh, konsep saya apa? Datang ke tempat wisata itu hari Senin, Selasa atau Rabu, ketika orang nggak ada. Dan saya pernah praktekkan itu di Lombok sebelum gempa ini. Saya masuk ke satu wisata namanya Kuta, tapi Kuta Lombok, bukan Kuta Bali. Oh ya Allah, pasirnya putih-putih, besar-besar kayak merica gitu. Begitu datang nggak ada orang lain, kita disambut kayak raja ya, kayak yang punya pemerintahan ini gitu loh. Udah gitu barang-barang ditawarkan murah. Awalnya 1 10.000, jadi 2 10.000, jadi 3 10.000, terakhir 4 10.000 coba Pak. Yang aksesoris perempuan itu. Udah gitu makanannya lezat, kenapa lama mereka bakarnya itu. Bumbunya sampai merasuk. Udah gitu ada kain-kain mereka tradisional. Itu kalau biasa ditawarkan 200.000 Pak. Waktu itu saya dapat berapa? 70 sampai 80.000. Nggak ada yang beli yang lain. Enak. Makanya sekali-kali grup pengajian ini nanti ke tempat wisata, tapi jangan hari Ahad gitu loh. Atau menciptakan tempat wisata sendiri. Karena apa? Kita butuh sekali-kali menikmati kesenangannya itu butuh. Ijmaman lil qulub wa sa'atan wa aunan litil kasa'ah. Menikmati kesenangan hal dalam hidup ini dalam porsi yang cukup itu mencas kembali energi kita yang terpuruk dan itu lebih membuat kita manusiawi, lebih senang. Jadi kita harus membagi hidup seperti itu. Meskipun ini 4 komponen bukan berarti 25%, 20%, enggak. Tergantung fase kehidupan kita juga. Mungkin kalau kita sudah pensiun, waktunya di rumah banyak, mungkin kebutuhan-kebutuhan spiritual kita lebih dominan gitu loh. Tapi paling tidak jangan lupakan ini. Tadi dalam kutipan Wahab bin Munabbih tadi, alla yakfula an arba'i sa'at. Jangan sampai lalai membagi waktu menjadi 4 ini. Jadi sekarang kita jalani hidup,
Ada kebutuhan tubuh, fisik, ada kebutuhan jiwa dengan roh, dan ada kebutuhan akal dengan ilmu. Sekarang bagaimana cara membagi hidup kita ini? Maka bagilah satu bagian untuk spiritual kita kepada Allah, satu bagian untuk internal ke dalam secara personal, satu bagian ke samping kanan kiri dengan hubungan sosial yang sehat, dan satu bagian untuk menikmati kesenangan yang halal. Jalan hidup seperti itu. Nah, kalau nanti ada rumah tangga yang bermasalah, biasanya satu bagian ini tidak terakomodir dengan proporsional. Banyak uang, tapi spiritualnya kosong, sehingga masalah sepele saja jadi pertengkaran besar. Spiritualnya kuat, tapi maisah atau ekonominya, finansialnya kurang, sehingga istrinya ngeluh terus karena suaminya sering pergi tapi pulang tidak bawa uang. Ya, ada yang bagus gitu, tapi kadang-kadang tadi tidak menikmati kesenangan yang halal, jadi hidup terasa berat terus dijalani. Kemudian ada juga yang tadi hubungan sosialnya tidak baik dengan kanan kiri. Perhatikan baik-baik, dan inilah cara kita mengelola rumah tangga kita agar nyaman menjalani hidup. Oke, ini untuk materi. Madibani jay'ani ursila fi ghanamin fa'absada min hasil mari alal mali wa syarafi lidinihi. Imam Tirmidzi mengatakan, Rasul bersabda, 2 serigala yang lapar yang dikirim kepada seekor kambing tidak lebih merusak daripada rusaknya agama seseorang karena hasadnya pada harta dan kemuliaan hidup, pada kekuasaan. Jadi kalau kambing satu diperebutkan 2 serigala yang lapar, itu enggak berwujud lagi. Tapi kata Rasul, lebih rusak agama orang yang hasratnya kepada harta dan kekuasaan hidup besar. Jadi orang kalau sudah pengen harta, agama jadi korban. Kalau ingin berkuasa, semua menjadi halal. Karena itu, ana muhibbaha la yanalu minha syai'an illa tumuhat nafsu ila mafaqahu. Ya. Seandainya manusia itu mencintai dunia, maka tidaklah manusia itu mendapatkan kesenangan dunia kecuali dia akan menginginkan yang lebih dari itu. Kalau orang itu cuma urusan dunia, maka dia akan terjebak pada fata morgana. Habis ini pengen lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah, laukana libni adam wadiyani mimmalin labtaghallahu mathalitan. Jika manusia itu memiliki 2 lembah berisi harta, maka dia tetap akan mencari lembah yang ketiga. Oke. Okay.